Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm 'idan lil muslimin wa ja'ala ibadal hajj wa 'idul adha min sya'airillah wa ihya'iha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita di pagi yang indah ini berkumpul bersama, menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi, sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi Rabbi dan melaksanakan salat sunnah Id 2 rakaat sebagai upaya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lewat mimbar khutbah ini khatib mengajak para hadirin semua, mari momentum Idul Adha tahun ini atau setiap tahun yang kita rayakan momentum Idul Adha, kita berusaha untuk menteladani sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya sebagai nabi dan rasul utusan Allah, tapi beliau ternyata juga seorang pendidik ulung dan arsitek peradaban. Nabi Ibrahim merupakan figur yang sangat luar biasa. Seorang ayah, seorang pendidik yang sukses melahirkan generasi unggul lintas zaman. Sukses membangun keturunan yang soleh hingga melahirkan banyak nabi, termasuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam tentu tidak lahir dalam kondisi yang ideal. Justru sebaliknya, beliau hidup di tengah situasi sosial penuh tantangan, penuh tekanan, pressure, penuh intimidasi, ancaman di bawah kekuasaan Raja Namrud yang zalim. Namun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menghadirkan generasi unggul. Hal ini membuktikan bahwa seberat apapun kondisi zaman, harapan dan optimis tetap untuk melahirkan generasi yang berkualitas tetap terbuka. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Fenomena saat ini terdapat kekhawatiran sebagian masyarakat
dalam mendidik anak di era modern. Bahkan muncul satu tren namanya tren child free. Satu keinginan untuk tidak memiliki anak keturunan dengan berbagai alasan. Alasan ekonomi, finansial, alasan ketidakmampuan mendidik, bahkan bisa menjadi beban keluarga dan sebagainya. Ini tentu sebagai bentuk pesimisme yang tidak sejalan dengan semangat dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang rusaknya sangat luar biasa, masih mampu membentuk generasi yang hebat, maka saat ini kita pun harus tetap optimis, bisa membangun, mencetak generasi unggul dan berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 pilar utama pendidikan ala Ibrahim. Yang pertama adalah membangun tauhid sebagai fondasi utama. Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, monoteisme, karena berpegang teguh kepada akidah tauhid. Walau hidup di tengah kaum paganis, penyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri Azar yang memproduksi berhala sesembahan Raja Namrud dan kaumnya. Karena berbeda akidah sehingga harus terusir dari rumahnya atau kaumnya. Bahkan karena keberanian beliau menghancurkan, memenggal patung-patung berhala itu, sehingga beliau mendapatkan hukuman dilempar ke api yang berkobar-kobar. Namun pertolongan Allah, beliau selamat dan api menjadi dingin. Surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan bagi Nabi dan Rasul yang lain. Termasuk Nabi Muhammad SAW pun mencontoh, menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keteguhan tauhid, ketaatan mutlak totalitas dalam mentaati perintah Allah, kesabaran dan pengorbanan. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada dirimu Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Tauhid bukan sekedar konsep teologis, tetapi menjadi akar dari seluruh aspek kehidupan. Pendidikan akhlak tidak boleh hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi harus diawali dengan penguatan akidah. Tauhid yang baik, yang kuat akan melahirkan ketahanan mental, ketenangan jiwa, dan produktivitas dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pilar utama yang kedua pendidikan ala Ibrahim adalah keteladanan atau uswah hasanah. Pendidikan yang paling efektif adalah melalui contoh nyata. 1000 nasihat bisa kalah dengan 1 contoh keteladanan. Orang tua harus menjadi model hidup, role model bagi anak-anaknya. Kebiasaan sederhana seperti sholat tepat waktu, menjaga aurat, memprioritaskan nilai agama akan terekam kuat dalam diri anak. Tanpa keteladanan, pendidikan hanya menjadi teori yang hampa. Kemudian yang ketiga, pilar utama yang ketiga adalah pendekatan dialogis. Berbeda dengan pola otoriter, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik dengan dialog terbuka. Kisah yang diabadikan dalam surat As-Saff ayat 102. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail.
Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai abi, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail menunjukkan komunikasi penuh hikmah dan penghargaan terhadap anak. Pendekatan dialog dinilai penting untuk membangun daya pikir, keterbukaan, serta kedekatan emosional antara orang tua dan anak, terutama di era modern yang syarat dengan pengaruh teknologi. Kebiasaan-kebiasaan, kecanduan penggunaan gadget atau HP ini sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Menjadi pribadi tertutup, suka menyendiri, sulit bersosialisasi, berinteraksi, dan tentu sangat mengganggu kesehatan fisik dan jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pilar utama yang keempat, ala pendidikan ala Ibrahim adalah kekuatan doa. Selain ikhtiar pendidikan, doa menjadi elemen yang tidak boleh terputus. Keterbatasan manusia dalam mengontrol anak harus diimbangi dengan ketergantungan kepada Allah. Doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi contoh bagaimana harapan besar orang tua terhadap generasi soleh senantiasa dipanjatkan. Pendidikan bukan sekedar sebab akibat, tetapi juga melibatkan campur tangan Allah. Pendidikan anak seperti menanam pohon. Tauhid menjadi akar, keteladanan sebagai pupuk, dan dialog sebagai air yang menyuburkan, dan doa sebagai penjaga. Jika semua ini berjalan, maka akan tumbuh generasi yang kuat dan berkontribusi bagi peradaban. Keluarga adalah pusat utama pembangunan peradaban, bukan lembaga formal semata. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tidak bisa dianggap remeh. Mulailah dari diri sendiri. Jadilah teladan, bangun kesadaran, dan jangan pernah berhenti berdoa. Marilah hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita dalam penutup khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua agar mampu melahirkan generasi unggul dan berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhada annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahar minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musninina biha 'alaika qabilinaha wa atmimha 'alaiha. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum solahuhum wa solahul islam wal muslimin lima fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.